Aritmatika sosial. Subtopik yang pertama yang akan kita pelajari itu mengenai harga pembelian dan harga penjualan, untung dan rugi, diskon ataupun rabat, kemudian bruto, neto, dan tara, terakhir bunga tunggal. Keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli, sedangkan kerugian adalah harga beli dikurang harga jual. Nanti kita pelajari juga di sini mengenai persentasenya, berapa persen untungnya ataupun berapa persen ruginya. Kemudian mengenai rabat ataupun diskon, ini sering kita temui di swalayan atau mall. Persentase diskon. Persentase diskon itu rumusnya adalah berapa rupiah diskonnya bagi berapa harga semula kalikan dengan 100.000. Itulah yang biasanya ditulis 70% diskonnya ataupun 20%. Nanti kita juga akan pelajari mengenai diskon 50% plus 20%. Sebagai contoh. Maksudnya itu seperti apa nanti akan kita pelajari di sini. Kemudian, saya berikan satu contoh mengenai sebuah tas dengan diskon 20%. Ani membeli tas harga 120.000. Namun, harganya ya 120.000. Namun, dari toko memberikan diskon sebesar 20%. Ini diskonnya 20%. Yang ditanya, berapa harga yang harus dibayarkan oleh Ani? Berarti harga jualnya. Maka, kita hitung dulu diskonnya itu ada berapa. Diskon atau potongan harga sama aja ya. Tadi rumusnya berapa persen dikali berapa harga yang tertera. Atau harga label saya sebut bisa saja. Saya ubah ini jadi 20/100 kali 120.000. Saya sederhanakan, dibagi 100, dibagi 100. 12 kali 2, 24. Lalu nolnya ada 3. Apakah 24.000 harga tas yang dibayar? Tentu tidak. Ini adalah potongan harganya. Maka harga yang dibayar adalah 120.000 dikurang 24.000 sama dengan 96.000. Sebagai contoh. Kemudian apa yang dapat kita simpulkan? Potongan harga adalah berapa persen diskonnya dikali harga awal. Harga awal ini bisa nanti kita sebut sebagai harga semula ataupun harga toko atau harga pada label dan sebagainya. Kemudian harga yang dibayar yaitu ini harga awal, ini maksudnya dikurang potongan harganya. Paham ya? Kalau tadi harga yang dibayar itu adalah 96.000 dari 120.000 dikurang 24.000. Seperti itu kan? Dan tara. Ya, misalkan di sini Ustazah punya makanan ringan. Nah, makanan ringan ini kan terdiri dari isi, yaitu berupa keripik singkong dan pembungkusnya. Nah, isi dan pembungkusnya ini yang kita sebut sebagai bruto atau berat kotor, yaitu berat isi ditambah dengan pembungkusnya. Ya. Kemudian kalau isinya Ustazah keluarkan, ya. Nah, berat isinya ini yang kita sebut sebagai neto atau berat bersih ya, yaitu berat isinya saja, berat keripik singkongnya aja. Sedangkan pembungkusnya ya atau kemasannya ini yang kita sebut sebagai tara atau berat kemasan. Paham ya? Jadi kalau bruto itu adalah berat isinya kita tambah dengan berat kemasannya. Sedangkan kalau neto itu adalah berat isinya aja. Kemudian kalau tara adalah berat pembungkusnya saja. Oke, paham ya? Oke. Berarti nih,
dapat disimpulkan bahwa bruto itu adalah berat kotor, yaitu berat isi ditambah dengan kemasan atau pembungkusnya. Kemudian neto itu adalah berat bersih atau berat isinya saja. Sedangkan tara itu adalah berat kemasan atau pembungkusnya. Nah, untuk mencari bruto berarti neto ditambah dengan tara. Sedangkan kalau mau mencari neto itu adalah bruto dikurangi tara. Sedangkan kalau mencari tara itu bruto dikurangi neto. Ya. Selanjutnya untuk mencari persentase tara itu sama dengan tara dibagi bruto kalikan 100%. Ya. Nah, tara itu biasanya juga dinyatakan dalam persentase. Jika pada soal yang diketahui itu adalah persentase tara, terus kita mau mencari taranya itu beratnya berapa, ya berarti rumusnya adalah persentase tara kita kalikan dengan brutonya. Oke, contoh, sebuah karung berisi beras dengan bruto 150 kg dan tara 2%, maka netonya adalah, di sini taranya yang diketahui adalah 2%. Jadi langkah yang pertama kita harus cari taranya dulu. Taranya itu berapa kilo? Nah, berarti tara sama dengan, nih rumusnya adalah persentase tara kali bruto. Persentase taranya berapa? 2%. Berarti kita tulis 2/100 kalikan brutonya berapa? 150 kg. Berarti kali 150 kilo. Nolnya kita coret dulu ya. Oke. Sama dengan 2 kali 15 30 per 10 ya. Nolnya kita coret lagi, berarti sama dengan berapa? 3 kilogram. Oke. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah neto. Oke. Berarti neto sama dengan tadi rumusnya apa? Neto itu adalah bruto kurangi tara. Oke, neto sama dengan bruto kurangi tara. Oke, brutonya adalah 150 kg dikurangi taranya berapa? 3 kg. Berarti sama dengan berapa? 147 kg. Untuk soal yang kedua, Paman membeli 2 peti jeruk. Pada peti tertulis bruto 100 kg dan tara 3%. Harga setiap peti jeruk adalah Rp750.000. Jeruk tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp9.000 per kilo. Tentukan besar keuntungan yang diterima Paman. Oke, jadi langkah yang pertama kita harus cari taranya dulu. Oke, di sini itu ada 2 peti jeruk. Ya, setiap peti itu beratnya 100 kg. Jadi kalau berat 2 peti berapa? Berat 2 peti jeruk berarti sama dengan berapa? 2 kali 100 ya, sama dengan 200 kilo ya. Ini adalah brutonya. Nah, kemudian langkah yang kedua kita harus cari taranya dulu. Taranya berapa? Taranya adalah 3%. Ingat ya, kalau kita mau cari tara, berarti persentase tara kalikan dengan brutonya. Berarti 3/100 kalikan brutonya berapa? 200 kali 200. Kita coret ya nolnya. Nah, sama dengan berapa? 6 kilogram. Oke, kemudian kita cari netonya. Neto itu sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Oke, berarti brutonya berapa? 200 dikurangi 200 kilo ya, dikurangi dengan 6 kg. Sama dengan berapa? 194 kilogram. Oke. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah besar keuntungan yang diterima Paman. Oke. Berarti kita harus cari harga beli 2 peti dulu ya. Harga beli 2 peti jeruk dulu ya. Tadi ingat harga 1 petinya adalah Rp750.000. Berarti kalau harga 2 peti berapa? 2 kali 750.000
rupiah. Berapa? 1.500.000 rupiah. Oke. Kemudian kita cari harga jualnya, ya. Harga jual 2 peti jeruk, ya. Ingat ya. Yang kita jual itu adalah jeruknya aja atau berat bersihnya aja. Berarti berat bersihnya tadi berapa atau netonya? 194 kg ya. Berarti 194 kalikan dengan harga per kilonya. Harga per kilonya berapa? 9.000. Berarti kali 9.000 rupiah sama dengan 1.746.000 rupiah. Oke, karena yang ditanyakan adalah untungnya, keuntungannya, berarti untung sama dengan apa? Harga jual dikurangi dengan harga beli. Oke, harga jualnya berapa? Harga jualnya adalah 1.746.000 dikurangi dengan harga belinya 1.500.000 rupiah. Sama dengan berapa? Sama dengan 246.000 rupiah. Oke, ini adalah untungnya. Paham ya? Kesimpulannya adalah bruto adalah berat kotor, tadi sudah dijelaskan, yang terdiri dari berat bersih ditambah berat kemasan. Rumusnya. Kemudian yang terakhir topiknya mengenai bunga tunggal. Apa yang dimaksud dengan bunga tunggal? Bunga tunggal artinya yang mendapat bunga hanya modalnya, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa barang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Atau bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Bunga tunggal. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 20% per tahun artinya tabungan akan mendapat bunga 20% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Berikutnya perhitungan bunga tunggal. Misal M sama dengan modal atau besar tabungan awal. P% sama dengan persentase bunga per tahun. 1. Besar bunga 1 tahun sama dengan persen bunga kali modal. Sama dengan P per 100 kali M. Yang kedua, besar bunga B bulan. Sama dengan B per 12 kali persen bunga kali modal. Sama dengan B per 12 kali P per 100 kali M. 3. Besar bunga H atau hari, di mana 1 tahun sama dengan 365 hari. Sama dengan H dibagi 365 kali persen bunga kali modal. Sama dengan H per 365 kali P per 100 kali M. Perhatikan contoh soalnya, Nana. Untuk contoh 1 ya. Adam memiliki tabungan di bank A sebesar Rp200.000 dengan bunga 20% per tahun. Hitunglah jumlah uang Adam setelah 3 tahun. Penyelesaiannya ditulis bunga
bunga atau modal tabungan ya, maaf. Modal tabungan sama dengan Rp200.000. Persen bunga sama dengan 20% per tahun. Kemudian lama menabung 3 tahun. Dihitung dulu besar bunga 1 tahun anak-anak. Sama dengan 20/100 kali 200.000. Itu ya. Sama dengan hasilnya Rp40.000. Kemudian bunga setelah 3 tahun berarti dikalikan 3. Ya, berarti 3 kali Rp40.000 sama dengan Rp120.000. Jadi jumlah uang Adam setelah 3 tahun sama dengan Rp200.000 ditambah Rp120.000. Hasilnya sama dengan Rp320.000. Untuk yang selanjutnya contoh 2 anak-anak perhatikan. Indra memiliki tabungan di bank sebesar Rp150.000 dengan bunga 18% per tahun. Hitunglah jumlah uang Indra setelah 8 bulan. Penyelesaiannya, modal tabungan itu kan Rp150.000. Persen bunga 18% per tahun. Lama menabung 8 bulan. Sehingga besar bunga 8 bulan berarti 8/12 kali 18/100 kali Rp150.000. Nah itu yang 2 bisa dibagi dengan 100, kemudian yang itu ya, maksudnya 2 dengan 100 masing-masing dibagi 2 anak-anak, hasilnya 50 ya. Kemudian yang 18 dengan 3 masing-masing dibagi 3, kan berarti 18 dibagi 3 hasilnya 6 ya anak-anak ya. Sehingga sama dengan 1/1 sama dengan kali 6/50 kali Rp150.000 sama dengan Rp18.000. Jadi jumlah uang Indra setelah 8 bulan sama dengan Rp150.000 ditambah Rp18.000 sama dengan Rp168.000. Jadi jumlah uang Indra setelah 8 bulan adalah Rp168.000. Untuk yang selanjutnya adalah pajak. Yang nomor 1, pajak penghasilan atau disingkat PPh. Pegawai negeri atau pegawai tetap pada perusahaan swasta dikenakan pajak dari penghasilan kena pajak yang disebut pajak penghasilan atau PPh. Gaji yang diterima pegawai sama dengan gaji bruto atau gaji kotor ya, dikurangi pajak penghasilan. Untuk yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai dikenakan kepada barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Harga beli konsumen sama dengan harga mula-mula ditambah pajak pertambahan nilai. Perhatikan untuk contoh 1 ya anak-anak. Seorang pegawai swasta mendapat gaji Rp6.500.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp4.500.000. Jika besar pajak penghasilan 15%, tentukan besar gaji yang diterima pegawai tersebut. Penyelesaiannya, besar gaji kena pajak sama dengan gaji bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Sama dengan Rp6.500.000 dikurangi Rp4.500.000 sama dengan Rp2 juta.
Besar pajak penghasilan sama dengan 15% kali 2 juta rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Jadi besar gaji yang diterima adalah 6.500.000 rupiah dikurangi 300.000 rupiah sama dengan 6.200.000 rupiah. Untuk contoh kedua, Aldi membeli pesawat radio dengan harga 200.000 rupiah dan dikenakan pajak pertambahan nilai 10%. Berapa rupiah Aldi harus membayar? Nah, cara penyelesaiannya, besar pajak pertambahan nilai sama dengan 10% kali 200.000 rupiah sama dengan 20.000 rupiah. Jadi Aldi harus membayar 200.000 rupiah ditambah PPN tadi itu ya 20.000 sehingga totalnya adalah 220.000 rupiah.